Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wat-tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid At-Taubah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kita untuk duduk bersama menambah ilmu yang mudah-mudahan menguatkan iman dan menambah catatan amal saleh kita, amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya ini. Mudah-mudahan nikmat yang sudah kita dapat semakin bertambah hendaknya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang semoga senantiasa kita cintai, kita hormati, kita ta'zim, kita ikuti dan kita taati. Mudah-mudahan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, tapi cinta yang diterima mudah-mudahan berbuah surga hendaknya, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam bersambung pula hendaknya kepada keluarga beliau, anak istrinya serta zuriat keturunannya, para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang istiqamah menegakkan agamanya, mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat, termasuk hendaknya kita di dalamnya, amin. Kaum muslimin, hari ini kita kembali menyambung kaji bersama Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, taman-taman orang salih yang bunganya dari perkataan penghulu para rasul. Masih dalam babu atau kitab atau babul mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, yaitu berusaha keras, memaksa diri dengan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Tentu saja perintah sesuai dengan kesanggupan. Sudah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya hadis yang kedua tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang melaksanakan yang diwajibkan kepadanya, sampai dengan senantiasa dia mendirikan yang wajib ditambahnya dengan yang sunat. Jadi yang wajib dulu baru yang sunat. Nah, orang seperti ini adalah orang yang subhanallah masuk dalam orang yang berjihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh, karena istiqamah dalam suatu kebaikan itu bukan mudah, berat. Kalau bukan karena Allah yang kuatkan kita, sangat berat, karena banyak sekali yang harus
kadang-kadang harus kita korbankan demi mempertahankan. Dan hadis ini dimulai oleh Nabi alaihissalam, atau hadis qudsi ini dimulai dengan perkataan Allah, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, itu orang yang mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti mengumumkan perang dengan Allah Tabaraka wa taala. Lalu Allah jelaskan siapa yang berhak jadi wali itu. Maka disebutkannya, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu lebih aku cintai dari yang aku wajibkan. Berarti yang menjadi wali itu adalah yang mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat. Tambahannya, sampai aku mencintainya. Nah, cinta berarti sesuatu yang Allah wajibkan dan yang Allah sunatkan, bukan cinta yang kita inginkan. Ya, sebagian mencintai tapi dengan cara yang diinginkan sendiri, bukan seperti yang diinginkan oleh yang dicintai, dan seperti yang diinginkan oleh yang dicintai. Ini takut kita cinta bertepuk sebelah tangan. Banyak yang tergila-gila gara-gara itu. Ada kisah dulu penyair, tapi tidak usah lah ya, nanti aja lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang masuk pada hadis yang ketiga dalam bab ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-thalis, yani al-hadis al-thalis dalam bab ini, yaitu hadis 97 dari urutan awal kita. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Qusay ibn Kilab al-Hashimi al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang yang didoakan Nabi alaihissalatu wassalam menjadi ahli menafsirkan Al-Quranul Karim. Maka seperti yang didoakan oleh Nabi, bergelarlah beliau Turjumanul Quran, dan menjadi ulama besar walaupun umurnya masih kecil. Ya, umurnya masih kecil tapi sudah masuk jajaran ulama besar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Beliau wafat atau lahir 3 tahun menjelang hijrah, dan wafat di saat umur wafatnya Nabi SAW di saat umurnya 13 tahun. Dan umur 18 tahun sudah bisa duduk bersama para penasihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu karena ilmunya tadi. Dan kita sudah sering mendengarnya bahwa beliau dalam menuntut ilmu punya 2 rumusan. 1, akalnya cerdas. 2, rajin bertanya. Akal cerdas dan rajin bertanya. Dan bila ingin mendapatkan faedah dari guru, dia yang datangi, tidak memanfaatkan posisinya sebagai alu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia alul bait, al-bait yang harus kita cintai ya 2 kali lipat, karena keluarga Nabi alaihi salatu wassalam dan sebagai orang-orang yang beriman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh rawahul Bukhari. Ada 2 nikmat maghbunun fihima
katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Nikmat berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan nikmat ini besar. Ya, karena kalau tidak besar tidak kalah kita olehnya. Jadi disebutkan Nabi maghbunun. Maghbun maknanya adalah maghlubun. Artinya kita selalu kalah di situ. Dalam dua nikmat ini kita selalu tertipu. Artinya kalah kita. Katsirun minan nas, banyak dari manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Yaitu sehat dan waktu yang lapang. As-sihha wal faragh, yaitu kondisi sehat dan waktu lapang. Apa hubungannya hadis ini dengan al-mujahadah, yaitu berusaha dan bekerja keras? Karena di waktu kita sehat, kesempatan untuk bekerja keras. Ya, kalau sudah tidak sehat, tak ada lagi yang keras yang bisa kita. Makanan pun tak ada yang keras yang bisa kita kunyah lagi. Ya makanya kalau udah tua, itu lutut ayam tak bisa digigit lagi kan. Nah, duluan patah gigi daripada lutut ayam itu. Mati ayam kampung, tak ayam apa dah. Ayam kota lembut-lembut daging. Nah, ayam kampung. Kalau masih bisa gigi tulang ayam kampung masih muda, sih bisa apa je lah. Tak leh. Saya ayam kota lah payah saja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi waktu kita sehat itu waktu kita untuk bekerja keras. Dalam konteks dunianya, berapa banyak orang yang Masya Allah di saat masih bertenaga dia bekerja, dan di saat waktu dia sudah tidak bertenaga lagi, tinggal menikmati. Makanya siapapun yang Allah berikan nikmat ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, karena Allah SWT ingin bila memberikan nikmat kepada hambanya, dia lihat bekasnya. Innallaha ahabba idza an'ama 'ala 'abdihi bi ni'matin ayyara atharaha 'alaihi. Apabila Allah senang melihat hamba yang bila diberi nikmat terlihat bekas pada dirinya. Ketika antum diberikan nikmat sehat, ada bekas sehat itu pada diri kita. Ini konteks dunia pun demikian, apalagi untuk akhirat. Di waktu sehat kita bisa banyak berbuat. Di waktu sehat kita bisa banyak berbuat. Ya, bisa puasa lebih tahan, salat berdiri lama lebih tahan, menggunakan tenaga untuk membantu yang memerlukan lebih bisa. Jadi di saat kita kuat dan sangat sederhana, berapa banyak pekerjaan yang sebenarnya tak perlu tenaga yang banyak, tetapi kita tidak bisa melakukannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, baru setelah kita hilang sehat itu baru teringat kembali, kenapa dulu saya tidak berkebun. Sebulan berkebun, kan banyak yang cerita dulu ketika banyak orang buka lahan sawit dulu, orang-orang kampung tu tak mau dia. Murah dulu, 200.000 satu kapling itu. Satu kapling sekarang 200 juta, 200.000 lagi. Jadi 200.000 sekarang. Kalau dulu hanya 200.000-nya sekali, sekarang 2 kali ribunya. Baru kita nak cari. Nah, padahal dulu sangat murah dan disubsidi oleh pemerintah. Dapat kredit pemerintah, boleh makan ke kedai sudi beriti. Kalau orang tiris ya, kalau di Bangkinang kedai kena tu nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi PT kredit tu bukan untuk jadi kebun, tapi jadi isi pawai. Jadi Allah musta'an kaum muslimin dan muslimat. Nah, subhanallah, tapi setelah kita itu baru menyesal. Karena waktu itu kita bisa sebenarnya, tetapi kita tidak mau. Ini di dunia saja sudah terlihat penyesalan kita.
menyesal kita. Tapi kan tidak boleh mengatakan berandai-andai, tak bisa lagi. Kalau begini tidak bisa. Makanya sebelum kita dikalahkan oleh masa sehat itu, maka berbuatlah. Karena Allah SWT suka seorang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'mini al-dha'if. Dari mukmin yang dhaif wa fi kullin khair, walaupun pada semuanya ada kebaikan. Tapi yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di waktu sehat manfaatkan. Nah, lebih lagi adalah ketika kita masuk ke akhirat. Kapan kita tahu bahwa kita ternyata kalah, tertipu oleh masa sehat itu? Lihat ketika kita sudah mulai menutup mata, kemudian kita ditutupi kapan, kemudian ditutupi tanah kuburan. Pertama sebelumnya papan lahat, setelah ditimbun. Ya gimana lagi, tidak ditimbun tidak bisa. Justru inilah penghormatan yang terakhir yang kita dapatkan. Nak disimpan di rumah siapa yang mau? Ya siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Kaum muslimin menyusahkan kita lagi. Ya sudah, kalau sudah mati itu kita tinggal diapakan aja oleh orang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah di saat itulah baru akan ada penyesalan. Hatta idza jaa ahadahumul maut faqala rabbi irji'un, sampai ketika seseorang itu datang ajalnya, saat itu dia berkata, ya Rabbi, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya pasti akan, ya kalimatnya pakai la'alli ini. La'alla itu litaraji, artinya sesuatu yang bisa diharap. Padahal sebenarnya kan ini harusnya saya akan melakukannya, tapi tidak. Ya la'alli, harusnya laitani, karena tidak mungkin lagi. Tapi di sini dia pakai la'alli karena sudah berazam betul. Kalau boleh pulang, dia pasti akan menjadi orang saleh. Fima tarakt, saya akan beramal saleh yang selama ini aku tinggalkan. Subhanallah. Di ayat lain dalam surah Al-Munafiqun Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa, saya akan bersedekah. Makanya orang-orang beriman itu bersedekah seperti orang yang tidak takut mati, tidak takut miskin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, orang yang tidak takut miskin. Jadi yang teringat olehnya, saya akan bersedekah. Kemudian wa akum minas salihin, dan pasti jadi orang saleh. Dia ingin. Jadi maghbunun fihi ma katsirun minan nas, banyak orang yang tertipu. Kalau biasa diterjemahkan dengan tertipu, tapi maghbunun itu artinya maghlubun, artinya dikalahkan. Ya, orang tertipu kan kalah nih, orang tertipu kalah. Kita mengira masih akan lama sehat, tiba-tiba datang sakit, bahkan tiba-tiba datang mati. La haula wala quwata illa billah. Maka di waktu sehat kita suka mengulur-ulur. Ma'asyiral kiram dirahmati, demikian pula dengan al-faraq, waktu lapang. Waktu lapang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya kan waktu masih ada. Waktu masih ada. Santai aja dulu, santai. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Orang mukmin, orang beriman, dia tahu bahwasanya di dunia ini hanyalah seperti seorang yang musafir. Bahkan lebih lagi kata Nabi, au abiru sabil, orang gharib, orang asing, au abiru sabil, orang asing tidak nyaman dia tinggal lama-lama di luar, pasti ingin pulang. Ya, jangankan orang asing, kita aja kemarin teman-teman para ayah santi ketika ke Sumbar 2 hari aja ada banyak yang salah-salah bilang nih, kaum muslimin dan muslimat, padahal tidak ada muslimat di situ, tersebut juga muslimat.
Iya. Paham kan? Jadi tidak ada muslimat di situ, yang ada hanya muslimin, karena para ayah aja semua tuh. Jadi ada yang seorang ustaz bilang kaum muslimin dan muslimat. Ada bapak tampil muslimin dan muslimat. Termasuk saya tersebut juga. Baru dua hari kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Jadi apa pula sampai situ saya? Nah, maghbunun, kita selalu merasa atau kita tertipu oleh dua nikmat ini. Dan dia nikmat memang. Nikmat sehat, nikmat sempat, itu nikmat luar biasa. Makanya tidak ada orang yang tidak memanfaatkan waktu sehatnya dan waktu sempatnya, itu adalah orang kalah. Orang kalah selalu memelas di akhir, menyesal di saat penyesalan tidak berguna. Tetapi orang-orang yang bermujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan dua nikmat ini, di saat dia sehat, dia berlomba-lomba untuk kepada kebaikan. Apapun jenis kebaikan, dia mesti ada di situ. Ya, mesti ada di situ. Di bab menuntut ilmu, dia hebat. Di bab solat, dia punya banyak sunat. Di bab puasa, dia sering menahan lapar dan dahaga, karena untuk bisa minum nanti di saat tidak ada air, bisa menjadi junnah, menjadi perisai baginya dari neraka. Dan di saat sehat dia beramal. Kalau sujudnya bisa lama, rukuknya bisa lama, berdoanya bisa lama. Tetapi di waktu sudah tidak sehat, jangankan rukuk lama-lama, yang lama menjelang rukuknya tidak bisa lama. Ya, menjelang sujudnya memang lama, tapi sujudnya tidak bisa lama-lama. Tetapi di saat kita sehat, Masya Allah, tabarakallah, dan justru semakin lama sujud, semakin lama rukuk, tambah sehat. Lama rukuk tambah sehat, lama sujud tambah sehat. Tidak pernah ya? Tidak pernah tuan-tuan ketahui itu, bahwa rukuk yang lama insya Allah menjaga kesehatan pinggang katanya. Tapi jangan rukuk untuk mobek sakit pinggang. Biarkanlah Allah yang memberikan itu sebagai hadiah buat kita. Ada yang lebih utama daripada itu. Kalau lama sujud menyehatkan menyehatkan otak katanya. Karena dalam penelitian di Amerika, terpaksa bilang Amerika, ya tentu kalau bilang Arab kan enggak. Itu masalahnya. Terpaksa bilang Amerika, iya kan? Ya, karena tentu terlanjur kagum dengan Amerika. Tidak apa-apa. Menurut penelitian di Amerika, dalam otak kita ada beberapa sel yang tidak mendapatkan suplai darah merah kecuali di saat sujud. Di saat sujud. Dan sujud ini sujud salat, tidak sujud olahraga. Dan intervalnya adalah berlaku pada waktu-waktu salat. Andainya antum sujud di luar salat 5 waktu, itu tidak antum dapatkan. Jadi harus di waktu salat 5 waktu. Oleh sebab itu, maka rugi dan tidak akan cerdas orang-orang yang salatnya sendiri-sendiri dan sering terlambat. Karena kalau sudah sendiri mesti lambat, dan kalau sudah lambat mesti cepat-cepat. Ya kan? Kalau mesti cepat-cepat, belum sempat, tidak dapat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nah di waktu sehat inilah kesempatan kita. Nah di saat kita nikmat ini sudah tiada, bisa saja dengan sakit. Kalau sudah sakit kan kita tidak bisa lagi kecuali hanya berandai-andai. Hanya berandai-andai. Orang yang sudah sakit lututnya tidak bisa ruku, tak bisa sujud. Apa yang terbayang olehnya? Andainya dulu di waktu sehat. Ya tak? Orang yang Masya Allah di waktu sehat dan bugar dulu, jarang berpuasa, sekarang kita sakit. Andainya dulu di waktu sehat saya sering berpuasa. Andai-andai lagi, di waktu sehat dulu jarang berinfak, sekarang dah sakit. Orang yang kita tunggu berinfak ke kita, ya kan? Andainya dulu di waktu saya berada, saya melakukannya. Orang yang belum sempat haji dan umrah, ya Pak ya,
dan berziarah ke Madinah di waktu sehat. Sekarang di waktu sudah tidak sehat, berandai-andai lagi, kenapa tidak dulu saya pergi haji dan umrah dan seterusnya. Pasti akan menyesal, karena kita masih merasa besoklah masih ada waktu. Tetapi orang yang sudah terbiasa di waktu sehatnya melakukan amalan, di waktu sakit dia tidak perlu menyesal. Sebab Allah janjikan melalui lisan Nabi kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sakit dan musafir dituliskan seluruh amalan yang biasa dia lakukan di waktu sehat dan sedang bermukim. Iza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, maka seluruh amal yang biasa dia lakukan di waktu sehat dan di waktu bermukim tetap mengalir pahalanya. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat, makanya kita tidak perlu merasa kekurangan ketika musafir tak ada solat sunat, kecuali yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW, seperti solat sunat fajar, solat sunat subuh, dan solat sunat witir. Ya witir ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di saat kita berjalan, kita juga tidak puasa sunat. Jangan khawatir, karena di saat kita sehat, di waktu kita sedang tidak musafir, itu kita lakukan. Maka setiap amal itu yang biasa dilakukan dan terhalang oleh karena sakit dan musafir tetap dituliskan pahalanya. Nah, orang inilah orang yang tidak kalah. Orang inilah yang tidak tertipu. Orang ini yang tidak terpedaya oleh nikmat sehat dan nikmat sempat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan hadis ini dapat memotivasi, menyemangati, mendorong dan menghasung kita di saat masih ada waktu dan kita masih sehat. Maka ketuklah segala pintu kebaikan yang bisa kita lakukan, walaupun tidak seperti dan seberat yang orang lain bisa kita lakukan. Karena walaupun sedikit tetapi senantiasa dilakukan, itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang sentiasa dilakukan walaupun hanya sedikit. Daripada antum Masya Allah malam ini tahajud nanti dari jam 11 sampai azan subuh misalnya, tapi sebulan setelah itu tidak ada tahajud, ya. Atau misalnya salat witir 11 rakaat, habis itu setahun tidak ada witir dan sebagainya. Demikian juga dengan amalan yang lain, infak, puasa dan sebagainya. Wallahu musta'an wa alaihi tukran. Dan tentu saja Allah SWT, seperti kata Imam Malik rahimahullah, ada bab-bab yang memang kita menonjol di situ, maka prioritaskan. Misalnya kita punya bab, yaitu bab salat, di situ kita banyak menonjol, gunakan itu sebaik-baiknya. Atau kita mungkin di bab sedekah menonjol, maka gunakan itu. Setidaknya di bab murah memaafkan dan murah senyum, akhirnya senyum saja lagi. Pokoknya kemana-mana, asal jangan senyum sendiri, itu aja lah. Asal jangan senyum sendiri. Tapi senyum sendiri ada juga positifnya kadang-kadang. Ya kalau masih normal kan, masih senyum sendiri, terbayang betapa indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nampaknya waktu salat sudah masuk dan alhamdulillah apa yang dimaksud sudah sampai insyaallah taala. Jadi ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dan kalah di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Oleh sebab itu jangan sampai kita kalah. Mari berjihad, mari menggabung diri sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Wallahu taala alam. Kita azan, dan setelah azan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Sekali ini agak banyak sedikit. Tapi jangan yang sulit-sulit.
muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi alhamdulillah, jadi hadis ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi diri kita untuk senantiasa bermujahadah, sehingga di saat kita sudah tidak sehat dan di saat kita sudah tidak sempat, kita sudah punya tabungan yang insya Allah senantiasa berbunga, ya tapi tidak riba, tidak riba, ya karena dengan Allah SWT. Jadi Allah lipat gandakan terus. Allah Maha Kaya, maka Allah berikan pahalanya seperti yang di hadis yang kita sebutkan tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini, Nabi SAW mengingatkan kita kepada berapa besar nikmat Allah yang kita terima, dan khususnya nikmat Islam dan iman, khususnya nikmat Islam dan iman yang mengalahkan segala nikmat, karena orang-orang yang tidak memiliki ini nanti di akhirat, andainya bumi dan segala isinya, langit dan segala isinya mereka miliki, mereka ingin menembusnya dengan yang semua kekayaan dunia ini, tapi tidak bisa. Ma tuqbila minhum, tidak akan diterima. Tapi alhamdulillah, dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita memiliki suatu kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan seluruh kekayaan dunia ini. Dengan seluruh kekayaan dunia ini, ya, tidak ada gunanya dunia ini. Bahkan dengan itu 2 rakaat salat sunat subuh saja lebih berharga dari dunia dan seisinya. Bayangkan. Bukankah Allah yang katakan, Nabi SAW katakan, "Lau kanatid dunya taswa indallahi janaha ba'udah lama saqal kafira syarbata ma." Andainya dunia ini di sisi Allah sampai nilainya sebelah sayap lalat. Berapa laku sih? Sebelah sayap lalat. Berapa lakunya? Hah? Anda ada laku Pak, tapi ada obatnya di situ Pak. Tidak laku juga ya, subhanallah. Sebelah sayap lalat. Maka orang kafir tak Allah beri seteguk air pun. Makanya dunia sisi Allah tak senilai, tidak sampai senilai sebelah sayap lalat di sisi kita. Anda melihat sayap lalat, ada orang berebut gara-gara? Tidak ada. Tapi subhanallah, dunia di sisi Allah tak senilai itu. Di sisi Allah, cuman kita banyak yang berarti kita banyak yang berebut rupanya sesuatu yang tidak bernilai sama sekali. Oleh sebab itu ayat ini terasa oleh kita betapa mulianya kita ketika diberikan nikmat al-Islam, kemudian nikmat iman yang melahirkan aman. Orang beriman itu selalu aman. Makanya negeri itu kalau mau aman, maka kita harus menyiapkan banyak orang beriman. Dan ini sebenarnya sudah tertuang dalam undang-undang kita, undang-undang pendidikan menciptakan anak didik yang beriman dan bertakwa. Karena tahu, semua orang tahu bahwa imanlah yang menenteram dan menertibkan. Orang kalau tidak beriman, ya tidak taat dan tak patuh, tak ada aturan. Tapi orang beriman tidak. Kita tahu bahwa menaati aturan itu bagian dari iman kita. Kan wa qalu sami'na wa ata'na amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Ini luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mau mendengar dan mau taat itu tidak lain karena iman. Karena iman. Antum tahu bahwa aturan ini kalau antum tegakkan karena Allah SWT, antum berpahala. Ya, berpahala. Jadi akan dengan iman ini kita akan mengurangi banyak orang yang mengakali aturan-aturan. Ya, kalau aturan Allah saja bisa diakali, apalagi aturan manusia. Makanya orang beriman pasti lebih cenderung taat daripada yang tidak.
Nah, bila kita temukan orang tidak taat aturan, barangkali imannya kurang. Imannya kurang. Dan akan menghilangkan banyak penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah hasad dan dengki. Karena orang beriman tak boleh hasad. Sebab apa? Nikmat itu milik Allah. Allah yang berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau antum mau, dekati aja. Kan itu cuma masalahnya. Antum mau nikmat Allah, tinggal dekati Allah SWT. Jangan hasad melihat nikmat yang Allah berikan kepada yang lain. Pandai-pandai aja mendekatinya. Kan sudah disebutkan pada hadis sebelumnya, laksanakan yang fardu, jangan banyak tanya, pokoknya laksanakan. Dan tapi kalau antum masih milih-milih, ini wajib apa sunat, gitu kan? Nah, kalau masih begini, antum belum bersemangat, semangat antum kurang. Ya, sunat, kalau sunat berarti boleh tinggal buya. Nah, kan itu lagi. Tanyong ke dan boleh tinggal nih. Kalau ke dan tanyong, berkoi ustaznya kau ini. Kalau buyatan boleh nyanyi, boleh kah? Enggak. Kalau pas larangan tanyong pula haram atau makruhnya. Kalau ke dan tanyong langsung haram kan? Haram ke sodo kan jinatunya. Padahal dua buah haramnya dari satu kan? Kan dua buah yang haram dari satu, tapi haram ke sodonya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, jadi kita masalahnya taat pada perintah dilaksanakan sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu baru angkat tangan. Ini tidak dari awal, kalau bisa jelas wajib lah. Kalau bisa jangan wajib. Tapi itu kalau wajib tidak apa ninggalnya. Subhanallah. Kalau bisa pas larangan, kalau bisa jangan sampai. Kalau larangan jangan sampai haram. Apa itu? Kalau lemo karo bisa jawab buatnya kan? Kan tak apa-apa buat. Ini adalah calon-calon rugi, rugi. Kalau ini diperturutkan, nanti akan merembes melalaikan yang wajib dan merembes melakukan yang haram dan syubhat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini nikmat luar biasa, nikmat iman yang melahirkan aman. Kemudian dalam hadis ini nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah berikan. Ternyata habis juga waktu. Karena tidak ada pertanyaan, tidak ada yang menunjuk tadi. Baik, ada pertanyaan? Masya Allah, jazakallah khairan. Fadal tuh. Wa nahnu lahu muslimun. Iya. Wa ma unzila alaina, yaitu enggak ayatnya tadi. Kan ayat tentang Bani Israel. Nah, coba ulang. Unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wa asbat wa ma utiya Musa wa Isa, terus wa nahnu lahu muslimun. Nah, baik. Iya, jadi subhanallah, itu tujuannya kayak orang tadi, orang Bani Israel. Katakan Muhammad, ke Nabi alaihi salatu wassalam, kami katakan Muhammad, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan kami semuanya adalah muslim. Jadi asalnya umat-umat sebelumnya adalah muslim, karena Allah bilang inna dina indallahil Islam. Tapi akhirnya mereka tambah-tambah. Yahudi punya agama Yahudi. Pada aslinya mereka semuanya muslimun. Nah, muslimun. Nabi Ibrahim bilang wa ana minal muslimin. Nabi Musa minal muslimin. Nabi Nuh minal muslimin. Semuanya adalah orang Islam. Jelas? Tetapi setelah itu ditambah sama kita kadang-kadang umat Islam juga ngikut-ngikut juga kan, nambah-nambah nama Islam murni, Islam KTP, Islam Nusantara, Islam liberal, Islam futuristik, Islam
inklusif Islam, eksklusif Islam, pokoknya banyak namanya. Padahal kita punya nama Al-Islamu. Jelas ya? Jadi kembalikan ke yang asli ini. Nah, kita tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari Rasul itu. Maknanya iman secara mutlak, secara umum. Iman kita kepada Nabi Musa, Nabi Isa sama dengan iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyunya, menyampaikan perintah Allah kepada umat mereka masing-masing. Cuma dari sisi syariat berbeda, itu aja. Maka siapa yang kafir kepada seorang rasul sama dengan kafir kepada semua rasul. Siapa yang mendustakan seorang rasul sama mendustakan seluruh rasul. Misalnya Nabi Nuh disebutkan kazzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan seluruh rasul. Padahal yang didustakan berapa orang? Berapa orang? Nuh berapa orang? Satu kan? Tapi mereka dikatakan Allah mendustakan seluruh rasul. Ya. Jadi para umat-umat yang diutus kepada seorang rasul disebut mendustakan seluruh rasul. Nah, kita juga. Nah, kenapa orang Yahudi dan Nasrani tidak masuk Islam? Karena mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sudah beriman pada Nabi, yarhamukallah, kalau mereka beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka muslim. Mereka muslim dan tidak diterima kecuali Islam. Wallahu musta'an. Iya, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ada juga? Iya. Inna atoina. Enggak. Oh, panjang atau? Jadi pasnya menyambung tinggal 2 ayat ini. Nah. Apa ingatkan atau enggak salah? Jadi ingat kalau tidak salah, tidak mesti bersambung. Ya. Nya tidak tentu tayo memang sengaja tingginya ayat 2 gitu. Kadang ayat tentang poligami nya damur. Sengaja tinggian deh. Misal tuh ya. Di imam di surah di belakang ya Somali. Ada yang mengingatkan? Enggak, ya Somali belakang. Baca ayat. Dia ayat tu sangat tinggal 2 ayat tapi tak tahu ayatnya nafal. Nah, kan dia alun nafal gitu kan? lah tentu rahasia. Biasa itu jatuh artinya, tapi tidak berpengaruh kepada sholat. Artinya dipanggil, maksudnya untuk mengingatkan dek lupa atau belum hafal atau macam mana. Nya ada memang sebagian menghafal salah hafal karena tertinggal satu surat, satu ayat kadang atau 2 ayat meloncat ya. Artinya tertinggal kadang 1 ayat 2 ayat. Atau kadang ayat ayat di surat Iqra termasuk ke surat Iqra. Ya, nah. Nah, Ustaz. Apakah setiap yang tidak diperbuat Nabi menjadi bid'ah juga dilakukan? Masalah bid'ah wanti lah, bantau orang dah sih. Lapuk ngaji bid'ah tu. Jadi non suko tetap suko, non ndak suko tetap ndak suko. Ya, karena memang berangkat dari penafsiran yang berbeda tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau menurut yang kita pahami, gitu kan? Yang kita pahami kan jelas runutnya. Sekarang kan kalian sudah bersatu nih dengan Islam yang sudah sempurna. Nanti setelah saya pergi, kata Nabi, kan tidak ada rujukan tunggal lagi kan? Di masa itu rujukannya kan tunggal. Nabi alaihi salatu wasallam, seluruh orang Islam
mesti merujuk ke Nabi alaihissalatu wassalam dalam segala masalah. Dan harus diketahui bahwa pada masa Nabi sendiri tidak setiap sahabat menghafal seluruh sunnah Nabi, dan itu sangat mudah dibuktikan. Misalnya setelah Nabi wafat ternyata Umar belum tahu hadis itu kecuali setelah diberitahukan oleh sahabat yang lain. Ternyata Abu Bakar belum tahu hadis itu kecuali setelah diberitahukan oleh sahabat yang lain. Dan itu wajar. Jangankan di masa sahabat yang belum dituliskan, di masa Imam Ahmad sendiri, Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mengetahui ada seorang ulama yang ahli di bidang sunnah Nabi menguasai seluruh sunnah Nabi. Kan kita sudah sebutkan ini ya, menguasai seluruh sunnah Nabi. Apa sebab? Kalau dia menguasai seluruh sunnah Nabi, tidak ada salah. Kalau tidak ada salah, maksum. Nah, di saat itu Nabi menjelaskan, nanti setelah saya wafat, sepeninggal saya, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Apa sebab? Rujukan kan tidak tunggal lagi. Iya, rujukan sudah tidak tunggal lagi. Rujukan orang banyak. Ada yang ikut ulama ini, ada yang ikut ulama ini, ada yang ikut ulama ini. Dan itu selama tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, boleh saja seorang yang tidak berilmu, tidak ada ilmu yang menunjukkan itu salah, dia ikuti, insyaAllah ma'zur di sisi Allah SWT, karena ulamanya memfatwakan seperti itu. Jelas? Ada yang pergi ke Kufah, ada yang pergi ke Mesir, ada yang ke Basra, ada yang ke Syam, dan seterusnya. Menyebarlah para ulama itu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Nah, nanti kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Apa sebab? Karena perbedaan pemahaman, perbedaan ilmu. Karena tidak satu pun yang menguasai seluruh ilmu Nabi SAW. Pasti terjadi perbedaan. Nah, saat itu apa solusinya ya Rasulullah? Sebenarnya yang menyatukan kalian bukan zat saya, bukan zatnya Nabi yang menyatukan, tapi yang menyatukan adalah nubuatnya, kenabiannya, dan kerasulannya, yaitu dia dapat dari Allah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, siapa yang berpegang teguh pada keduanya tak tersesat selamanya. Jelas? Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku. Wajib ini, alaikum itu wajib bagi kalian memegang sunnahku. Kenapa hanya sunnah disebut oleh Nabi, tidak sebutlah Quran dan sunnah di sini? Karena sunnah itu lebih detail daripada Al-Quran. Al-Quran bisa saja orang menafsirkan bermacam-macam. Seperti hari ini, tidak pernah dijadikan dalil ayat itu hari ini menjadi dalil. Padahal perkaranya sudah lama. Jelas? Makanya di sini perlunya di sini yang membedakan ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah. Makanya lahirlah istilah ahlus sunnati wal jamaah dari sini, yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihissalam. Addu alaiha, tamassaku biha, pegang erat-erat. Addu alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham. Selesai? Belum. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, karena dan jauhilah hal-hal yang baru dalam agama. Karena apa? Itu potensi ikhtilafnya besar. Membuat yang baru bikin bermasalah enggak? Bikin berbantah enggak? Berbantah. Ya kini kan bantah kan? Ya contoh konkret hari ini, ya gara-gara amalan sekarang umat Islam harusnya damai-damai, pasti bulan nikah berbantah. Ya, yang tak pernah terjadi di zaman sahabat. Tidak pernah mereka berbantah datang bulan Rabiul Awal. Di zaman tabi'in tidak juga ada saling membuang di bulan Rabiul Awal.
Di masa tabi'in tak ada juga mereka saling mencela dan saling menyalahkan. Di masa imam-imam tidak juga ada. Ya kan? Berarti itu yang membuat ikhtilaf, buat bantah. Kalau gitu sobat bantah harus kalau amu nan di pebontang tuh harus ditinggal jalannya. Nah, jadi sesuatu membuat babantah itu tinggal. Ya kalau ajok buat bantah pindang ajok rum. Itu kan. Makanya saya pernah diklaim ajok doang kan. Tambiaknya tanah seperompeknya kan. Nak berbantah lah apa namanya keluarga tegan itu. Jangan bantah. Seperompeknya ben setengah. Bantah sudah itu lah. Hah? Nya minta seperompek deh ben setengah. Bantah? Itu kok nanya anak baby ti 10 rupiah. Togek besati ibu nangi je lah. Awak minta 10 rupiah besat dia. Amo nangi kecil. Tapi kalau dia 10 beli 5 dia nangi. Jadi kaum muslimin. Jadi segala yang membuat perselisihan itu ternyata yang baru-baru. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini runutnya kan jelas kan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, yang sejelas dan terang ini pun masih juga tidak jelas bagi sebagian, sehingga menafsirkan dengan bahasa-bahasa istilah nahu, kaidah-kaidah nahu boleh laisa kulli kullin. Nah, kan tidak semua kulli itu bermakna umum. Terus di mana mukhassisnya? Nah, mukhassisnya dari mana? Harus ada dalilnya seharusnya. Tidak boleh mentaksis hadis kecuali dengan hadis. Sebagaimana tidak boleh menasah hadis kecuali dengan hadis. Akhirnya iya bang, istilahnya bang lata pasang tapasocen bapak carakan sesuai itu kan. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya berangkat dari sini Ustaz, akhirnya masalah ini tak akan, insyaallah tak akan selesai dan usai. Oleh sebab itu jangan digas manulen. Ya, tidak usah terlalu digas. Artinya sekarang kita sudah nyaman bahwasanya apapun mesti merujuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan, apakah semua yang ditinggalkan Nabi harus kita tinggalkan? Tengok dulu apa yang ditinggalnya. Nah, waktu itu tuh enggak. Yang ditinggalkannya itu ada enggak pada masa itu? Kalau ada pada masa itu, lalu sengaja dia tinggalkan, ya kita tinggalkan. Ya tak? Apa? Buat contoh itu wangi itu terjadilah. Nah. Kalau buat contoh wangi lah kan? Nyawa pun buah bono tersinggung. Mau bek sepaya-paya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dia. Barang tu ada di zaman Nabi. Lalu ditinggalkan oleh Nabi SAW. Berarti kita tinggalkan. Karena ikut Nabi SAW. Tapi kalau seandainya barangnya enggak ada di zaman Nabi, ya, tidak ada di zaman Nabi, yang enggak ada, memang harus ditinggal dah. Kita lihat dulu apakah ini masuk dalam masalah agama, maka rujuk perkataan Nabi, jauhi hal-hal yang baru dalam agama. Karena segala yang baru itu mesti bid'ah, dan seluruh bid'ah itu mesti sesat. Kata Nabi, bukan kata kita ini. Ya, tanpa tafsir nih, tanpa tafsir dan takwil. Nah, jadi perkataan Nabi seluruh bid'ah itu dalalah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan ada bid'ah hasanah. Ya. Jadi karena perkataan Nabi masih ditafsirkan lagi dengan tafsir perkataan ulama, sehingga terbagilah umat. Ya, terbagi umat. Akhirnya menjadi satu mengatakan semua bid'ah dalalah. Sebagian mengatakan ada bid'ah dalalah, ada bid'ah hasanah. Hanya nak semua masuk sodor. Kadang-kadang yang mengatakan bid'ah hasanah lebih kuat paksaannya daripada yang mengatakan kullu bid'atin dalalah. Buktinya yang saling mempersekusi adalah yang bid'ah hasanah. Alhamdulillah bid'ah dalalah tidak pernah
mempersekusi. Alhamdulillah. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau pertanyaan apakah semua yang tinggalkan Nabi mesti kita tinggalkan? Tengok dulu. Nabi tidak naik mobil, ya tidak ada mobil waktu itu. Jangan tinggalkan. Ya tak? Dan mobil bukan bagian urusan agama. Walaupun digunakan alat untuk melancar urusan agama, dia wasilah. Dan untuk urusan dunia, Nabi, sunnah Nabi adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Makanya kita tidak bid'ahkan HP karena sudah ada sunnahnya. Bahwa pakailah HP, tidak ada seperti itu. Tapi urusan dunia kalian lebih tahu. Selesai. Tapi kalau antum salat, ya sekarang kan tidak perlu pakai imam lagi. Buat ABBT gajinya kan, pakai HP. Setelah saya sudeskan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu kan? Allahumma alainya bodoh, imam awak alainya. Itu dah mulai masuk ruang agama. Gitu. Berarti ini bid'ah. Itu kata makanya kaum muslimin. Jelas tak? Tapi kalau selamanya masih urusan dunia, tidak masuk wasilah maksudah, bukan itu yang ditujuan dengan ibadah itu, maka Allah Ta'ala alam, maka antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalau sudah ada di zaman Nabi, sengaja dia tinggalkan, ya kita tinggalkan. Ya, contohnya kan, contohnya dia, ya, sengaja dia tinggalkan. Misalnya, apa misalnya? Ini contoh, Pak. Yang tidak tersinggung loh, enggak. Apa? Nah, jangan sampai tersinggung, enggak payah loh, cik aja tidak tersinggung. Makanya apapun contohnya tersinggung. Jadi kalau barangnya sudah ada, lalu ditinggalkan oleh Nabi, ditinggalkan oleh para sahabatnya, ditinggalkan oleh para tabi'in, ditinggalkan oleh atba'ut tabi'in, maka kita tinggalkan. Nah, kalau ada yang bertanya ke kita, kenapa ditinggalkan? Karena Nabi tinggalkan dengan sengaja, barangnya ada. Oh enggak, kami enggak bisa, pokoknya tidak semua yang ditinggalkan mesti kita tinggalkan. Kalau bisa diskusi. Yang berdebat, kalau bisa diskusi. Ya akhi, ini Nabi SAW berapa lama dia hidup? 63 tahun. Berapa lama dia jadi Nabi dan Rasul? 23 tahun. 23 tahun berulang setiap tahun itu. Tidak ada dia melakukannya. Berarti sengaja enggak dia tinggalkan? Sengaja. Kalau sengaja ditinggalkan, maka kita pasang sengaja pula kita tinggalkan. Oh, orang banyak buatnya. Ya, kalau orang banyak kan bukan itu alasan, bukan hujjah. Kalau ulama, kalau banyak sekarang iya, tapi kalau dulu kan enggak. Seluruh sahabat tak ada yang buat, seluruh tabi'in tak ada yang buat, seluruh imam tak ada yang buat. Berarti mana yang banyak? Kan itu, tengok dulu masa banyaknya. Tapi kalau di Bangkinang ya banyak, iyalah. Ya. Jadi tidak bisa kita katakan itu as-sawadul azam, tidak bisa. Ya, kalau sekarang, kemudian mana yang lebih banyak? Ulama yang betul-betul ulama di masa tabi'in atau masa sekarang? Nah, kan itu lagi kan. Zaman kita, ya zaman dulu itu mereka ulama, ya betul-betul ulama. Kalau kita asal dapat PSK langsung jadi ulama. Ya, kadang-kadang kan banyak dengan SK, kan banyak dengan SK. Allah musta'an. Ya. Jadi kayak tua lagi nih. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu kalau ada sesuatu di zaman Nabi lalu dia tinggalkan dengan sengaja, kita tinggalkan. Nah, apakah yang ditinggalkan itu berkaitan dengan ibadah? Kalau berkaitan ibadah, ya wajib kita tinggalkan. Berkaitan dengan akidah, ya wajib kita tinggalkan. Tapi kalau yang sifatnya adat, kebiasaan, ya kebiasaan kan tidak dijadikan. Misalnya beliau buang hajatnya 3 kali sehari, jangan paksa pula 3 hari. Awak 5 kan? Awak 5 satu pasal 3 enggak. Ini masalah kebiasaan. Jelas ya? Nah, Nabi lolo di atas pelope korma, awak nanti korma pelope korma payah nanti banyaklah tambang kamu bawa pelope korma kamu ikan. Jangan dipaksakan itu. Ini masalah adat. Jadi tidak masuk dalam masalah agama.
Wallahu musta'an. Jadi tidak selesai masalah itu dosa. Oleh sebab itu, lapuan jalan tu tidak ikan jalan tu. Lapuan nama jalan tu tidak ikan jalan. Kita hari ini lebih banyak beragama dengan perasaan. Le sesuai kaji jawab hebat ustaz. Kalau tidak sesuai, tidak hebat. Sodor jadi itu. Nah, sawak ke? Itu sawak ke? Kalau le sesuai kaji jawab mantap ustaz. Kalau tidak, jadi perasaan. Nah, kalau sempat salah hadir dan salah hadir tu apa kaji nak ulangnya? Apa kajinya? So dah nak boleh aja. Nya nak kaji saya masalah itu turunnya. Pas lo masalah tu nya leo mbue kan. Nah. Nya leo mbue. Terasa lapal yang mosong haram sodonya. Atu tak pas lo ngaji soal masalah wajib je sunat kan. Puasa boleh wajib sodor ini nya ndak ada dan sunatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi oleh sebab itu ya dalam masalah ini insyaallah tak akan selesai. Oleh sebab itu maka santailah. Ya tidak usah jangan gaspol lagi ya, santai-santai aja. Kalau nak berilah nasihat dengan kata-kata yang santun, mau'idhah hasanah. Kalau bisa juga di momen ini saya sampaikan, saya sebenarnya tidak suka diadu-adu ya, dipotong-potong lalu diadu tu saya tidak suka. Sebab orang tidak mendengar dari awal, tiba-tiba lah badu palo ya kan, tidak ada warming up, tidak ada pemanasan. Kan ada mukaddimahnya sebelum itu kan. Jadi oleh sebab itu saya nasihati kawan-kawan saya dimanapun berada, ya tidak usahlah adu. Kalau adu video dari awal sampai akhir, jangan dipotong-potong, karena yang dipotong-potong ini buat kita terpotong juga itu masalahnya. Ya, oleh sebab itu kalau nak menyampaikan pilihlah yang jangan kontroversial. Ambillah kata-kata hikmah, ya kata-kata hikmah yang bisa dijadikan acuan bersama, dan jangan mengadu domba ustaz. Pone ustaz jadi ya gara-gara ini. Akhirnya bakojolo ustaz lain tegak awak. Iya bapak corokan mencari kesalahan. Seperti kata Umar, manjarra zuyulan nas jarran nasu zailah. Siapa yang menarik-narik sarung orang ramai-ramai narik sarungnya. Hati-hati kita. Iya. Awak seorang megang sarung orangnya mau sama megang sarung awak. Mana nak kata buka copek. Nah, itulah hati-hati kita. Oleh sebab itu maka sampaikanlah nasihat, dan ketahuilah bahwa ngaji itu ia tidak selamanya yang manis-manis, ada juga yang pahit gitu. Nah kalau leso taso dalam hati tersinggung deh, ada sakit itu, berarti ada sakit melawan ube kan. Tapi kalau biasa-biasa berarti ada masalah juga dengan hati kita. Kalau masih ada gotu, masih ada terasa, berarti ada chance sembuh. Tapi kalau tidak lamanya dari awal itu melawan ube, ganti ube yang kadang ganti dokter sudah itu. Nah, apa? Salah dosis. Allah musta'an. Yalah, semoga Allah SWT mudahkan hati kita menerima Islam dengan lapang dan dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita sempit menerima Islam. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.